Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu ayat Allah yang Allah patrikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatir ayat yang ke-29, dengan satu tema adalah tijarah atau bisnis ilahiyah yang tidak akan pernah merasa ataupun mengalami kerugian selamanya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Fatir tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah satu ayat yang sungguh ini memberikan satu motivasi kepada kita. Sesungguhnya ada 3 bisnis yang itu insya Allah selamanya kita tidak akan pernah merugi. Ya. Kalau bisnis selama ini panjenengan pasti ada yang mungkin mengalami kerugian, ya, selama di dunia ini. Tapi ini sungguh tawaran bisnis Allah yang tidak akan pernah. Di sini Allah menyampaikan lan tabur, sekali-kali tidak akan pernah ada kerugian di dalamnya. Allah menggunakan lan berarti menunjukkan selamanya, al-an wal istiqbal, sekarang dan sampai nanti, selamanya tidak akan pernah. Apa itu? 3 tersebut adalah, yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena itu apatah lagi ini adalah di Ramadan, kesempatan kita untuk yatluna kitab Allah. Allah menggunakan kata-kata yatluna. Yatluna adalah fi'il mudhari', ya. Kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang, al-an wal istiqbal. Ini menunjukkan bahwa kita dalam membaca Quran senantiasa selalu kita lakukan sekarang dan seterusnya. Setiap saat kita baca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, maka marilah kita biasakan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an fi kulli sa'ah, ya, apakah pagi, siang atau sore atau malam, ya, dan kita punya target, ya, dalam baca itu, apakah itu odot one day one juz ataukah one day one lembar, ya monggo, itu semua terserah kita semua. Akan tetapi Allah menyuruh kepada kita yatluna, senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, dan Ramadan ini adalah peluang kita untuk selalu dan selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau dulu Imam Syafi'i menjelaskan dalam 1 bulan Ramadan khususnya 60 kali khatam. Nah, kira-kira kita ini mau berapa ini? Berapa kali khatam? Ya, minimal 1 kali khatam. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Kemudian bisnis yang kedua adalah Allah menyampaikan di sini adalah wa aqamus shalah, yakni mendirikan salat. Nah, mendirikan salat merupakan satu bisnis yang kedua yang Allah tawarkan kepada kita sekalian. Bahwa dengan kita melaksanakan salat, maka insya Allah Allah memberikan nilai yang begitu sangat besar terhadap kita sekalian, ya. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa awwalu ma yuhasaibu alaihi abdu yaumil qiyamah, yakni as-shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak nanti adalah tentang salat. Oleh karena itu, salat menjadi satu barometer utama, ya, oleh Allah untuk melihat siapa diri kita dan kualitasnya seperti apa. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita senantiasa tertibkan sholat kita, dawamkan sholat kita, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang qad aflahal mu'minun,
ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Karena apa? Di situ disampaikan dalam surat Al-Mu'minun bahwa mereka adalah salat dan salatnya adalah penuh khusyuk, maka akan mendapatkan aflah. Aflah itu adalah gabungan antara faiz dan farihah, ya. Jadi sukses, ya, dan beruntung, dan itu dipegang namanya aflah. Jadi kesuksesannya dipegang oleh mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Allah untuk mampu menjaga sholat ini sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisnis yang ketiga yang Allah tawarkan dan itu tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, yakni mereka yang menginfakkan sebagian dari rezekinya yang telah Allah berikan, adakah itu dalam perkataan siriyah yaitu rahasia maupun yang nampak. Karena itu hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berlomba-lomba, berfastabik di dalam menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh harta yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, ya. Sekali lagi, bukan milik kita. Harta yang saat ini kita miliki adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, wadi'ah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebagian Allah hanya meminta sebagian. Apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk harta, infakkanlah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Oleh karena itu, hadirin pemirsa yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba, apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa untuk berlomba-lomba di dalam berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dalam bentuk zakat ataukah infak atau sedekah? Monggo, mana yang kita mampu. Zakat bagi mereka memang sudah sesuai nisabnya, ya. Bagi yang tidak maka bisa berinfak ataukah sedekah secara umum, ya. Karena itu subhanallah, apalagi khusus di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Kalau firman Allah dalam surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 161, minimal 10 kali lipat di hari biasa, ya. Bahkan dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 262 itu 700 kali lipat, itu di hari biasa. Wal khusus atau bil khusus di bulan Ramadan, subhanallah, Allah akan melipat gandakan yang sangat-sangat tidak terbatas. Karena itulah maka kami mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua, marilah pemirsa, kita ramaikan, ya, di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak kita infak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insyaallah dengan infak itu Allah pun akan menambah kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah barangkali 3 bisnis yang Allah tawarkan kepada kita, ya. Yakni yang pertama membacakan Al-Quran, yang kedua adalah melaksanakan sholat dengan baik, kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan senantiasa membawa kita dalam kebaikan untuk mampu melaksanakan 3 bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.